Assalamualaikum, selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-21. Teman-teman, saya sebagai pemula untuk di jambu air, maka saya masih mengoleksi beberapa bibit, beberapa pohon jambu air, teman-teman. Dan salah satunya yang menjadi andalan para pemula, saya khususnya, adalah jenis jambu madu deli hijau, teman-teman. Kenapa memilih jenis ini? Karena jenis ini sangat genjah, manis, warnanya keren. Warna hijau, kadang-kadang warnanya putih, kadang-kadang warnanya keping-pingan. Ya, deli hijau tapi warnanya bisa bervariatif, tergantung dari kondisi lahan mungkin, kondisi nutrisi, sinar matahari dan lain-lain. Jadi madu ini genjah, manis. Genjah itu sangat mudah berbuah, teman-teman ya. Dan warnanya variatif, keren bukan? Nah, dan saya menanam jambu-jambu air saya itu masih di dalam pot, teman-teman. Di dalam pot, di dalam planter bag begitu. Ya, karena saya masih ada di posisi di rumah Samarinda, di kota bahasakan begitu. Jadi tidak begitu banyak lahan yang bisa kita tanami gitu. Beda dengan kebun saya yang ada di Wahau, kita bisa nanam langsung di lahan begitu. Tetapi ternyata teman-teman, dulu jambu air madu saya itu sangat genjah, berbuah terus menerus. Ya, kalau di pot itu rata-rata di umur 9 bulan lah, 9 bulan dia sudah mulai bisa kita buahkan, mulai berbuah. Bahkan saking genjahnya, dia masih di bibit pun, di pembibitan, dia sudah bisa mengeluarkan bunga, teman-teman. Gitu. Sangat genjah sekali. Maka pada saat itu, saya lakukan pembesarannya di planter bag ukuran 35 liter. Udah besar dia, umur 9 bulan, setahun, berbuah terus menerus. Dan saya berpikir waktu itu, bah, ini kan sudah mulai berbuah nih. Makin besar pohonnya nih. Kalau ditaruh di planter bag hanya 35 liter saja, kasihan dia nanti begitu. Dia tidak akan berkembang, pikir saya begitu. Maka saya lakukanlah pemindahan. Saya pindah dia ke lahan langsung di tanah di seberang sana. Tujuan saya biar cepat besar, biar buahnya juga makin banyak begitu. Tetapi ternyata berbuahnya macet, teman-teman. Berbuahnya macet. Ya. Kenapa? Di sini tidak kita bicarakan tentang nutrisi yang cukup atau tidak ya, begitu ya. Kenapa tidak berbuah? Karena ketika dia ada di lahan yang lebih besar begitu, medianya lebih besar, bebas akarnya yang mana-mana, maka sifat generatifnya, sifat berbunga dan berbuahnya itu kayaknya hilang, menurun gitu. Dia menonjolkan sifat vegetatifnya atau sifat pertumbuhannya lebih dulu, teman-teman. Jadi dia berubah menjadi vegetatif lagi untuk membesarkan pohonnya terlebih dahulu, dan sifat berbuahnya dia simpen. Kayaknya begitu, teman-teman. Beda kalau kita tetapkan di pot. Dari kecil tetapkan di pot. Jadi dia sudah merasa sudah dewasa begitu kan. Mungkin akarnya udah banyak nih, penuh di pot nih. Jadi dia ngerasa dirinya sudah dewasa dan siap untuk terus berbuah dan berbunga. Mungkin begitu ya. Oleh karenanya itu, pada pagi hari ini saya akan coba dongkel lagi. Bisa enggak ya didongkel ya? Mungkin sudah ada 6 bulanan itu di lahan itu. Saya takutnya mau kita dongkel lokal, ternyata akarnya sudah melebar kemana-mana, itu saya khawatirkan. Nanti kita lihat. Oke, kita lihat dulu tanaman jambu air madu saya yang ada di pot, di planter bag kecil begitu ya, 35 liter, tapi terus rajin berbuah sampai sekarang. Sementara yang saya pindahkan itu tidak berbuah. Berbuah tapi 1, 2 begitu. Oke, ya. Ini dulu saya pertama beli itu 2 pohon, teman-teman. Yang pertama 1 pohon, keduanya ini. Jadi 2 pohon saya punya awalnya dulu jambu air madu. Jadi yang kakaknya itu yang saya pindahkan ke lahan karena udah berbuah lebih dulu, besar lebih dulu kan. Lalu ini saya biarkan saja di planter bag yang sama, planter bag kecil 35 liter itu. Ternyata adiknya terus berbuah, sementara kakaknya yang di lahan di tanah tidak berbuah lagi. Oke, ini buahnya yang keberapa ini ya sudah ya. Buah pertama sudah saya panen dulu, buah kedua pernah saya panen ya kan. Ini mungkin buahnya yang kesekian kali lah.
buahnya sangat banyak sekali, sudah mulai besar buahnya. Nah. Ya, jadi rata-rata satu bungkus ini isinya 3 teman-teman. 2, 3, 4, 5, maksimal 5. Oke. Nih. Oke. Bunganya masih menyusul begini, ya kan? Banyak bunganya kemarin, tapi mana ya? Bunga susulannya ya. Banyak yang rontok kayaknya. Gara-gara saya pertahankan buah. Oke, tuh. Buahnya banyak banget tuh. Di sana. Oke. Nah, ini planter bagnya hanya 35 liter saja teman-teman, kecil banget. Mungkin nanti akan saya pindahkan ke planter bag yang lebih besar. Tapi pastinya tidak akan saya pindah ke planter bag, tidak akan saya pindah ke lahan, ya kan, bahaya. Oke, sekarang kita lihat pohon saya yang dulu saya pindah ke lahan. Oke. Oke, kita jalan ke lahannya dulu. Ada di sana teman-teman. Ini lahan di seberang rumah. Kita cari cangkulnya dulu, di mana cangkulnya juga. Kayaknya ada di sini. Mana cangkulku ya? Aduh, cangkulnya pala hilang juga nih. Kita lihat pohonnya dulu sebelum cari cangkul ya. Ini dia. Kelihatan? Kita lihat sebelah sini. Aduh. Ya. Ini dia teman-teman. Jadi lihat nih. Bunganya hilang. Tidak ada. Dia tidak berbunga begitu. Ini ada buahnya satu. Buahnya pun warnanya tidak hijau lagi, tapi memutih seperti ini. Mana buahnya nih? Kelihatan enggak putih? Ya. Ini coba akan kita dongkel lagi nanti ya. Aduh, semoga baik-baik saja. Teman-teman, sudah saya mulai mencangkul di sebagian sisinya. Kita lihat ternyata akarnya sudah kemana-mana teman-teman. Akarnya besar-besar. Sudah jauh dari pangkalnya, udah sampai sini, bahkan kalau diteruskan mungkin sampai sini sudah. Pantas dia tidak mau berbuah, karena memang sedang kembali ke zona vegetatifnya ya. Jadi dia membesarkan pohonnya dulu, nanti kalau sudah ngerasa dia besar, baru dia mau berbuah. Dengan cara salah satunya akarnya sudah semakin kemana-mana. Agak mustahil juga kamu dongkel ini, apalagi sendirian. Kayaknya akan kita biarkan saja nih teman-teman. Nggak jadi kayaknya kita dongkel ini. Oke. Mungkin nanti akan kita jadikan indukan saja ini. Akan kita cangkok, akan kita ambil sebagai indukan saja. Begitu ya teman-teman ya. Nggak kuat. Oke, baik. Misi kita mendongkel pohon jambu air saya, kita batalkan, kita gagalkan pagi ini teman-teman. Ya, jadi kita fokus saja ke yang masih ada di pot ini. Ini saja mungkin yang akan kita pindahkan nanti ke planter bag yang lebih besar. Oke. Saya siapkan dulu potnya, saya siapkan dulu media tanamnya ya kan. Baru siapkan anggota juga, kalau sendiri juga agak bahaya apalagi sedang berbuah ini. Jadi minimal harus berdua biar tetap halus proses pemindahannya. Jadi buah-buahnya masih tetap aman, tidak rontok nanti. Gitu kan.